Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Fan Adventure. Teman-teman, saya berada di sebuah jembatan yang cukup uh, klasik dan ini mengandung banyak sejarah loh teman-teman. Ada di Desa Prajegan dan ini bagian dari PG Prajegan teman-teman. Pabrik gula peninggalan Belanda yang menurut info itu kurang lebih dibangun 1918 teman-teman. Dan awalnya pembangunan jembatan ini diperuntukkan bukan untuk seperti yang teman-teman lihat, banyak warga yang berlalu lalang. Okay. Dulunya ini diperuntukkan untuk lori teman-teman. Lori ini adalah semacam kereta api kecil yang biasanya hanya mengangkut tebu-tebu. Jadi lorinya diparkir di sini. Uh, Terlihat sekali ya teman-teman, besi-besinya berwarna merah. Nggak tahu, ini nggak paham apakah ini dia memang dicat sedemikian rupa merah, tapi ini berbeda teman-teman. Ini warnanya kayak otentik merah. Memang mungkin dari bahan besinya atau mungkin karena usia teman-teman. Jadi warnanya merah. Oke. Jembatan ini penghubung antara Desa Prajegan dengan uh, desa sebelah teman-teman. Dan ini berdiri di atas, dibangun di atas sungai. Nah, ini sampean baru dan sungai tersebut cukup terkenal dan besar memang. Nah, ini karena musim hujan, sungainya memang agak keruh teman-teman. Biasanya kalau musim kemarau ini lebih jernih dan kehijau-hijauan. Lihat ya teman-teman. Nah, sungai ini akan mengalir dari kota Bondowoso ke kota Situbondo dan cenderung kalau musim hujan biasanya air akan lebih banyak volumenya dan itu sangat mengkhawatirkan untuk warga Situbondo teman-teman. Nah, setelah jembatan ini kita akan keliling, banyak sekali peninggalan Belanda di situ. Lebih-lebih rumah Belanda seperti perkampungan Belanda teman-teman di situ. Dan mungkin saya akan cerita banyak di daerah situ teman-teman. Oke, mungkin kita langsung mulai ke lokasi ya teman-teman. Kita akan menuju ke titik itu. Nah, oke, kita sudah sampai di spot yang saya ceritakan dan saya merasa di Belanda sana hanya saja di sini nggak ada kincir angin. Karena saya rasa di sini semua bangunannya bangunan Belanda teman-teman dan rumah-rumah ini adalah fasilitas untuk karyawan PG sampai saat ini. Saya menemukan tadi ada garasi. Nah ini semacam garasi, cuman khas banget, keren. Ada ornamen khas Belanda di situ. Tuh rumah-rumahnya begitu teman-teman. Ada juga pohon besar untuk buat nyaman di sini teman-teman. Beberapa pohon besar memang ditanam di pinggir jalan seperti ini dan ini juga bagian sejarah ya. Dan pohon ini saya yakin memang tertanam sejak uh, masa kolonial Belanda. Saya lihat ada beberapa rumah yang mungkin kosong ya dan belum ada yang menempati. Sayang sekali saya belum dapat izin untuk explore atau review ke dalam teman-teman. Dan begini saja saya sudah cukup bersyukur. Alhamdulillah. Oke. Okay. Ya, rumah ini penempatan untuk bagian fasilitas ya teman-teman, fasilitas untuk para karyawan pabrik gula ini di Prajikan. Dan sampai saat ini begitu ya teman-teman, jika ada karyawan di pabrik gula boleh menempati rumah-rumah di sini atas izin PG Prajikan. Keren. Nah, setiap rumah biasanya ada gudang atau garasi seperti itu teman-teman.
Ada nomor-nomor rumahnya juga. Rasanya senyap ya. Sunyi loh. Bagaimana rasanya? Ya. Sebelah sini air sungai ya teman-teman. Mungkin terdengar suaranya. Tadi yang kita bahas di depan, bahwa sungai ini adalah sungai Sampean Baru yang memang besar sekali di daerah Bondowoso. Penghubung antara Bondowoso dan Situbondo. Wow, khas sekali. Khas. Oh, keren. Sebagian saya lihat ada yang menempati dengan ada mobilnya, kemudian motor juga, rumahnya juga pintunya terbuka, tetapi sebagian juga terlihat senyap teman-teman, seperti contohnya rumah ini, sepertinya nggak ada yang menempati, seperti tidak terlihat aktivitas apa-apa. Boleh tip di belakang saya? Wow, keren. Sunyi loh teman-teman, seperti nggak ada aktivitas apa-apa. Wah, lihat bapak itu sedang membersihkan mobilnya. Coba kita mungkin bisa tanya-tanya sama beliau. Oke teman-teman, saya berhasil bertanya-tanya dengan Bapak Samuel tadi. Beliau kebagian keamanan di daerah sini dan uh, beliau tidak bersedia untuk saya rekam, artinya dia minta ya mungkin tidak nyaman dengan kamera teman-teman. Saya tanya-tanya tentang perihal bagaimana suasana di sini, padahal dia sendiri di sana dan uh, tinggal sendiri dan tidak ada fenomena aneh menurut dia karena dia nggak mungkin nggak percaya tentang hal-hal yang seperti itu dan dia tidak merasakan hal-hal yang mistis seperti itu teman-teman. Semisal noni-noni Belanda atau hantu kepala buntung yang sering kita dengar atau kita uh, dapat informasi dari beberapa orang yang biasanya bersentuhan langsung atau dekat-dekat dengan uh, rumah-rumah peninggalan Belanda. Sama seperti karyawan yang tadi di depan, saya malah diceritakan di sini di belakang katanya juga ada. Terima kasih. Iya, mari Pak Samuel, terima kasih. Ya, karyawan di depan juga menceritakan katanya memang ada fenomena aneh yang sering uh, berlalu lalang di sini teman-teman. Nah, katanya sih noni-noni Belanda. Ada beberapa noni Belanda di malam-malam tertentu itu sering menampakkan diri. Nah, itu yang versinya karyawan yang di depan. Uh, saya ada info tambahan teman-teman, ternyata pabrik gula di PG Prajikan ini jauh lebih tua dari apa yang saya dapat infonya. Semisal Bapak Samuel juga mengatakan ini dari tahun 1889 dan itu lebih tua lagi daripada 1918 teman-teman. Cukup asri di sini, cukup asri, luar biasa. Di belakang saya teman-teman.
Oke, yang menarik jalannya. Uh, Terlihat di sini ya jembatan lorinya yang sekarang sudah beralih fungsi menjadi jembatan warga untuk penghubung antara dua desa. Dulu itu peruntukannya untuk lori, teman-teman. Lori itu kereta kecil pengangkut tebu. Dan saya lihat juga di depan jalan sana masih ada sisa-sisa rel dari lori tersebut. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Kita jalan-jalan di, saya rasa ini perkampungan Belanda. Terima kasih sudah temani saya dan jaga kesehatan. Assalamualaikum.